Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Ramanda Putra, NPM 2042017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Big Data Analytics. Yang pertama, berikan 3 contoh penerapan Big Data Analytics dalam bidang sosial media yang kamu ketahui. Penerapan sosial media. Seperti yang telah kita pelajari, Big Data merupakan data yang memiliki volume yang sangat besar, memiliki velocity yang tinggi, dan varietas informasi yang tinggi pula. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk pemrosesan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengambilan keputusan. Dan itulah yang dibutuhkan dalam intelijen bisnis. Terus apa kaitannya dengan sosial media? Yang pertama, map yang kita gunakan di smartphone karena mengumpulkan data lokasi di sekitar kita. Yang kedua, upload foto, karena setiap harinya ada banyak orang yang mengupload foto, dan itu adalah data. Yang ketiga adalah customer experience. Selanjutnya, jelaskan perbedaan data yang terstruktur atau structured dengan data yang tidak terstruktur atau unstructured, dan berikan masing-masing 4 contoh. Perbedaan structured dan unstructured. Data terstruktur atau structured adalah data yang berada dalam satu tempat, baik berbentuk sebuah file termasuk data yang berada dalam database maupun spreadsheet. Contohnya adalah data sensor, data penjualan, data karyawan, dan data murid. Sedangkan data yang tidak terstruktur, unstructured, adalah data yang tidak mudah diklasifikasi dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak dengan rapi. Contohnya adalah foto, gambar grafis, streaming instrumen data, web page, PDF, PowerPoint, presentation, content blog, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, berikan 3 contoh penerapan metode text mining atau sentiment analysis saat ini. Referensi dapat bersumber dari jurnal, paper, dan sumber informasi lainnya. Contoh text mining. Yang pertama, bidang marketing, karena dapat meningkatkan cross-selling dan upselling dengan menganalisa data. Yang kedua, bidang keamanan, yaitu pendeteksi kebohongan. Yang ketiga, bidang biomedis, teknik eksperimental seperti analisis DNA, microarray. Dan berikut sumbernya. Dan yang selanjutnya, berikan 1 contoh kasus penerapan Big Data dengan menggunakan Apache Spark. Jelaskan. Analisis Big Data berbasis stream processing menggunakan Apache Spark. Banyak perusahaan mengalami kendala dalam mengolah Big Data. Kendala tersebut berupa penyimpan data yang tidak terstruktur, tidak lengkap, dan sulit diakses. Oleh karena itu, ada beberapa metode untuk mengolah Big Data, yaitu tuple, micro-batching, dan window-weight real-time stream processing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah window-weight real-time stream processing. Penerapan stream processing membutuhkan perangkat lunak tertentu, yaitu Apache Spark. Apache Spark merupakan salah satu open source software yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah stream data. Penerapan Apache Spark untuk Big Data dimulai dengan tahap pengintegrasian yang bertujuan agar Apache Spark dapat memperoleh data-data yang akan dianalisis. Hasil akhir dari penerapan metode ini berupa suatu sistem yang dapat membantu perusahaan untuk mengolah Big Data. Berikut sumbernya. Yang selanjutnya, carilah satu judul jurnal internasional atau nasional tentang topik Big Data Analytics yang menurut kalian menarik. Saya mengambil jurnal dari Unicom, yaitu implementasi Big Data pada sosial media sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. Yang pertama, jelaskan permasalahan apa yang diangkat dari jurnal tersebut dan apa yang diukur measurement. Jawabannya, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi Big Data pada media sosial dalam menjalankan komunikasi krisis. Penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Yang kedua, jelaskan framework atau model atau metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur adalah kajian literatur dengan memakai pendekatan konseptual tradisional. Kajian literatur merupakan
sebuah produk tulisan yang mengupas sebuah topik atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan tanpa ada gambaran metode ilmiah. Setidaknya ada dua pendekatan dalam menulis kajian literatur, pendekatan tradisional dan pendekatan sistematik. Yang ketiga, jelaskan hasil analisa yang didapatkan dengan penerapan big data analistik atau sesuai yang jurnal yang telah dipilih. Pemerintah bisa memanfaatkan teknologi big data guna mempercepat pelaksanaan membuat kebijakan melalui data yang tersedia dalam sistem big data. Pemerintah sebenarnya sedang memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Dalam rangka mengambil sebuah keputusan, pemerintah harus melakukan langkah yang tepat dan efektif, yaitu dengan cara mengelola data-data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Karena itu, memanfaatkan media big data adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pemerintah saat ini. Dan berikut ini adalah sumbernya. Selanjutnya, setelah menjawab 5 pertanyaan di atas, apa rencana penelitian kedepannya yang akan kalian lakukan atau ide yang kalian tawarkan terkait dalam big data analytics? Mungkin yang ingin saya teliti adalah penerapan big data analistik dalam perkembangan video game di zaman 4.0 ini. Apakah big data analistik sangat berpengaruh terhadap video game yang beredar saat ini? Memang sudah banyak video game yang menerapkan big data analistik, tetapi kenapa ada pengembang video game yang tidak memakai big data analistik? Apakah ada pertimbangan atau untuk memakai atau tidaknya big data analistik? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.